Ya kalau lovebird itu menurut saya tuh untuk tidak ada nggak mungkin mas. Jadi nggak usah bingung. Di gantangan lovebird nggak ada semua kelas, nggak mungkin. Karena lovebird itu jadi tidak dari hasil kita terus dibuat proses poles untuk lomba itu bonus itunya. Yang penting nanti ada orang kadang ada pesanan yang 500 ribuan itu banyak mas sampai sekarang. Mungkin saya nanti aja lah kalau yang itu nanti kita live aja cara itu gitu ya. Nanti kita nyiapin live dibuat malam hari apa atau buat khusus burung-burung yang pesanan. Kadang kan gambarnya kayak apa, burungnya, nomor serinya berapa, itu nanti diatur model live aja gitu. Karena kalau harus melayani satu-satu kan bingung mas. Iya benar. Wong sekarang aja ibaratnya masih keteteran. Ya kalau sekarang maaf, nyuwun sewu. Bukannya saya tuh harus dapat undangan teman-teman EO terus aku harus menghadiri lomba ke sana tiap minggunya. Itu menurut saya pribadi ya mas, ya nanti yang lomba siapa mas? Pasti yang ngeluarin burung-burung nanti siapa ibaratnya kan kayak gitu. Karena rata-rata yo saya lihat di tahun kemarin tahun sekarang ya burung rata-rata dari sini. Kalau saya tarung ketemu burung-burung saya lagi kan gitu. Om Duk, saya mau tanya Om, selama Om Genduk main lovebird dan sering lomba di luar kota, bahkan hampir semua gantangan di Jawa Timur udah pernah disinggahi sama Om Genduk, itu trofi yang mana yang paling berkesan bagi Om Duk? Lomba di mana yang paling berkesan untuk mendapatkan trofi itu? Aku kalau paling terkesan waktu di Lamongan mas, berangkat itu saya itu sama anak istri itu kebanan, saya tidur di musola. Pernah itu tanya mas Bagus. Kebanan sampai situ itu subuh itu saya mau cari tambal ban, itu ngetuk di rumah penduduk mas. Orangnya tuh serem-serem. Waktu itu ada orang judi di depan rumah, saya nekat aja, Om, ya nyuwun sewu ibaratnya wong Jawa, ada nggak tambal ban? Malah diantar sampai tambal bannya itu, orang tambal bannya itu diajak suruh nambal di musola itu. Utang budi ya mas sampai sekarang. Jadi terlihat orang yang kadang orang menilai negatif, orang itu judi apa, orang itu serem apa itu, janganlah kita memvonis itu di depan kalau belum tahu aslinya itu. Jadi jangan lihat casingnya. Casing wong uraan terus enggak mas, ngomongin lah udah kumpul aja gitu. Itu waktu di Lamongan itu saya juara 1 itu sebanyak 11 kali. Itu masih ada di YouTube-nya Om Heri Wongso. Itu habis dapat uang sekitaran hampir 11 juta. Transport saya buat aja 2,5 sampai 3 juta saya pengeluaran. Itu saya dapat juara SF karena 11 kelas mas, bayangin 11 kelas juara 1. Dan juara SF nggak ada dulu mas, istilahnya bos ini menang nggak ada. Saya dari lovebird pun pure dapat itu kayak piala olimpiade itu loh, masih ada. Jadi 11 sesi murni ya, itu juara satu semua. Dulu ada burung konser namanya siapa ya, ada satu di Lamongan itu betina hijau muka merah, cuma saya lupa namanya. Itu dia dua gitu, sampai satu terus sampai, dan saya heran mas, daerah sana itu peserta full sampai maghrib itu. Fighter banget ya Om ya. Fighter banget. Udah jelas kalah ya mas pasti ya. Itu pure 11 juta itu saya dapat itu. Mungkin dari teman-teman lovebird yang lain yang tetap beli tiket gantang itu kan merasa ada kebanggaan tersendiri bisa main sama lovebird yang mungkin ya, di atasnya gitu loh. Oh itu anak saya juga nggak sekolah itu sebenarnya.
Itu terus saya main lagi yang akhir-akhir belum lama ini, sampai sekarang burungnya itu masih ada, itu namanya Saipul. Pak, ini tahun berapa ini? 2024. Saipul itu laku tahun 2018 kalau enggak 2019. Itu saya main di Cepu waktu Om Andri Bolang belum murah. Dia punya lovebird Pak Kumas. Itu main bareng sama saya tuh di Cepu, di pertama kalau apa itu Cepu pokoknya. Itu saya bawa Saipul itu juara 1 3 kali, juara 2 2 kali, juara 3 sekali kayaknya. Itu turun dari lapangan langsung dibuat rebutan itu 110 juta, dibeli sama Kohendri Blora itu waktu itu juga terkesan Mas, karena saya pulang subuh, anak saya juga nggak berangkat sekolah, Seninnya itu dulu Mas Mukta ikut, itu 110 juta. Saya mengalami transaksi di atas ratusan juta itu yang benar-benar pure ya, benar-benar pure di lapangan itu sekitaran 4 kali di atas 100 ya. Yang paling banyak yang 60, 50, 40, 80 itu dulu banyak. Itu kan burung baru keluar kelaber itu ya. Kalau sekarang ya alhamdulillah saya bisa punya semuanya, walaupun sekarang itu tabungan kadang pun minim-minim ya, karena saya beli tanah, terus buat rumah, buat penangkaran. Kalau sekarang saya mikir saya tidak ke target Mas, mikir saya tuh yang penting teman-teman bisa per bulan, per minggu nek ngerokok ya orang repoti tim liya, ora do ngemis jaluki wong liya, ibaratnya masih kita berkarya untuk bertahan. Jadi semua yang didapat sampai di titik ini itu hasil dari lovebird Om? Lovebird, banyak lovebirdnya ya. Murah saya lumayan ini udah, tapi purenya tetap di lovebird. Kalau di Cucak Rawa kan saya itu urusannya Mbak Wedok. Emang saya buat Cucak Rawa itu kan yang tidak kita harus perang brand, badannya perang brand ya, keluar tiap minggu. Kalau kita nggak keluar nama kita kesalip, ibaratnya kayak gitu secara omong kasare lah, gengsi-gengsian itu. Kalau saya nangkar Cucak Rawa kan keluar satu anakan lah udah ada harganya. Itu nanti itu tak buat matematika ke depannya. Jadi nggak perlu kompetisi kalau Cucak ya. Rawa. Emang susah tapi emang sesusah apapun kalau kita terbiasa semuanya pasti bisa. Ya itu sudah mulai berjalan sampai di sini itu. Jadi kalau saya sama Mas Todot ya, ini maaf teman-teman, buat teman-teman yang lihat ini, kadang saya dikirimin brosur, ayo Mas berangkat ke sini, nggak ketemu Mas. Nggak ketemunya gini, kita tuh setiap hari udah capek untuk proses ngeluarin burung. Umpama kita lomba luar kota, berangkat nggak mungkin kalau hari Sabtu, pasti hari Jumat, Kamis kita udah prepare, ninggal burung sekian banyaknya di rumah dengan berbagai macam burung, murai batu apa lain-lain. Terus kita pulang lagi Senin capek, ketemu lagi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kita 3 hari di rumah harus keluar lagi, dan hadiah pun tidak sesuai apa dengan yang kita kuruskan untuk pendapatan penjualan. Jadi kita lebih baik kita tetap memilih di rumah, karena kita nggak lomba, pesanan kita pun udah banyak. Jadi kayak sekarang itu berlomba, kalau di sini udah nggak ketemu Mas di RHM Mas. Karena ya alhamdulillah sampai di titik ini kita itu masih keteteran layani pembeli tanpa kita harus lomba pun. Kadang kita datang kayak Ngulusal kemarin ke Pakualam ini, itu kan karena bos Mas. Bos masuk, Mas tolong burungnya jenengan di bawah ini udah tak sediain kelas, ya kan? Aku pinjam burungnya, nanti dapat sponsor, udah yang penting burung kita nampil semua, dapat kenang-kenangan, saya masukkan ke bos gitu tok itu Mas.
Kalau kita nggak ketemu mas, suruh pengeluaran kayak gitu, ya lebih baik kita ya neng omah anak-anak gini jalan gitu loh. Om, dari ribuan tropi semua yang ada di kandang, termasuk yang udah dijual itu udah menghasilkan menyentuh angka M nggak sih Om? Ya, dari amplopnya? Ya lebih mas, Lebih ya? bisa lebih. Nah saya cerita atau mas, saya juga mulai anak ada uang domba itu 75.000, karena aku prinsip saya tidak senang merepotkan orang lain. Kalau nekat sekalian daripada saya minjem mas, gitu. Kalau saya kayak gitu, jadi saya tuh kalau berjalan sampai bertahan di ini, yang penting teman dekat, teman sekitar, bahkan teman kampung, kadang pas ada rezeki ya semua bisa merasakan gitu aja. Hidup nyarinya apa toh? Kalau kita targetkan nggak ketemu. Yang penting aku bangun tidur, PR saya jam 7 pagi sampai maghrib tidak ada masalah, udah itu selesai. Itu aja saya. Oke, untuk itu dulu konten. Ya tanya Mas Codot yang sering ngamen. Mungkin apa lagi yang mau disampaikan sama Om Gendut untuk teman-teman Lovebird Mania yang mungkin ada motivasi dari Om Priyo Gendut? Ya kalau lovebird itu menurut saya itu untuk tidak ada nggak mungkin mas. Jadi nggak usah bingung. Di gantangan lovebird nggak ada semua kelas, nggak mungkin. Karena lovebird itu gini mas. Ini secara matematika ya. Kita gantang murai batu di latihan. Tiket 25.000, 30.000. Umpama ini lagi boomingnya murai batu. EO itu ada yang cerita sama saya. Kita mengadain kelas murai batu 2 kelas, ibaratnya 2 kelas. Kita sampai lapangan bawa murai batu dengan kondisi burung itu kok sampai tempatnya birahi, sampai tempatnya kok kayaknya ragu untuk digantang. Yang bawa murai batu itu pulang mas, nggak jadi gantang. Ibaratnya kayak gitu loh mas. Dan untuk mencoba digantang satu sesi itu kadang nggak mungkin untuk ke sesi berikutnya lagi. Udah cukup puas untuk nyetel, udah lebih baik pulang ke rumah. Kalau lovebird mas, ini kalau lovebird ya, orang bawa ke lapangan walaupun satu kelas beratnya ada yang 10.000 ya, itu digantang nggak jalan, beli tiket lagi naik bisa sampai 5-6 kelas, ketemunya 60.000 loh buat EO. Jadi kalau membicarakan lovebird itu saya feeling nggak mungkin lovebird itu bisa hilang, itu pasti, karena itu juga sebuah hiburan. Lovebird itu dari kalangan anak kecil sampai orang tua itu semua bisa. Dan kalau membicarakan berita tentang lovebird tidak ada habisnya. Nah, orang itu kan kadang membicara alah lovebird itu gampang, asal dijabut pasangan digantung naik bunyi. Nah itu kan karena gambar-gambaran orang yang burung konslet, ibaratnya burung konslet udah jadi apa karena dengan sistem penilaian yang zaman sekarang cuma bunyi berapa kali udah dapat nilai. Tapi kalau dari dasarnya main lovebird mas, tetap itu mainan burung yang paling susah itu tetap lovebird, karena dari dasarnya kan burung itu burung warna, burung hias yang kita olah dari tangan manusia untuk ngekek, ibaratnya gitu. Jadi kalau membunyikan burung vector pun zaman sekarang mas, sekarang bagus besok belum tentu bagus. Itu dari dasarnya lovebird kan ke vector itu. Om, sekalian aja ini banyak yang kepo masalah lovebird vector Edris orbitan baru Om Priyo Gendut yang beli di pasar pon. Itu gimana Om awalnya memproses burung lovebird Edris ini sampai durasinya jebol ke sekian menitan lah. Kalau Edris itu saya di rumah udah dengar 6-7 menit. Nah,